Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal ini dikarenakan ikan telah menjadi salah satu komoditas penting, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain dan tergantung pada kondisi eksternal. Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan kabupaten yang unik. Seluruh wilayah kabupaten ini merupakan bagian dari Taman Nasional Laut Wakatobi. Kondisinya yang unik menyebabkan pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara hati-hati dengan melakukan perencanaan yang matang. Pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan sumber daya terumbu karang dan ketersediaan sumber daya ikan. Oleh karena itu, jumlah nelayan harus sebanding dengan stok sumber daya ikan. Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dan merupakan salah satu kabupaten terluar di Indonesia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Pemanfaatan sumber daya besar-besaran bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Menurut Bailey, tahun 1998, kebanyakan penangkapan ikan di daerah pantai Asia Tenggara sedang mendekati atau telah melampaui ambang penangkapan yang menjadi syarat bagi pemanfaatan maksimum. Karena peningkatan luar biasa dalam usaha penangkapan ikan selama 2 dasawarsa terakhir. Jumlah nelayan kecil yang terus meningkat dan digunakannya alat penangkapan ikan yang sangat efektif, seperti pukat harimau, telah menciptakan suatu ancaman yang serius terhadap sumber daya ikan yang rentan. Ada pengakuan yang semakin besar perlunya menetapkan rencana-rencana pengelolaan yang efektif atas penangkapan ikan di daerah pantai guna menjamin terpeliharanya hasil-hasil yang tinggi untuk jangka panjang. Sumber daya ikan perlu dikelola secara baik untuk menjamin kelestariannya karena sumber daya ikan memiliki kelimpahan yang terbatas sesuai daya dukung habitatnya. Sumber daya ikan dikenal sebagai sumber daya milik bersama yang rentan overfishing. Menurut Boyer dan Aziz tahun 1995 menyebutkan bahwa salah satu tugas pengelola sumber daya ikan adalah menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang akan didistribusikan menjadi porsi nasional. Pengembangan perikanan tangkap diharuskan memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Pembangunan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai, seperti cold storage, fasilitas pengisian bahan bakar, dan ketersediaan listrik. Agar tidak terjadi eksploitasi berlebih yang dapat mengganggu ketersediaan sumber daya ikan, maka jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan harus ditentukan. Pemerintah daerah dapat melakukannya melalui pembatasan surat izin penangkapan ikan. Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara holistik, tidak bisa dipisahkan antara pemanfaatan ekonomi semata, namun juga harus ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial. Eksploitasi sumber daya perikanan tidak boleh dilakukan dengan cara merusak dan harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan. Strategi dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang dapat disarankan adalah: yang pertama adalah keterpaduan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pengelolaan sumber daya perikanan tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, namun juga harus dilihat dari keseluruhan aspek yang terkait, yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Lingkungan pesisir sangat rentan terhadap kerusakan iklim. Apabila suatu sumber daya mengalami tekanan, akan menimbulkan gangguan terhadap sumber daya lain. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan dan pemanfaatan sumber daya mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua adalah keberpihakan terhadap nelayan. Profesi nelayan merupakan mayoritas pekerjaan di wilayah pesisir. Mereka bergantung pada ketersediaan sumber daya ikan dan kemudahan akses ke wilayah pesisir. Apabila terjadi pembangunan di daerah pesisir, maka nelayan akan terpinggirkan. Oleh karena itu, tata ruang wilayah pesisir harus ditetapkan dengan mengakomodasi kepentingan nelayan. Yang ketiga yaitu penataan kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal seperti koperasi dan kelompok masyarakat atau nelayan harus terus diberdayakan dan ditingkatkan peranannya agar mampu memberikan daya guna bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
Lembaga ini merupakan lembaga ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Pemerintah daerah melakukan penguatan melalui pendampingan pembuatan aturan main, kemitraan, serta pemberdayaan lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir. Selanjutnya yang keempat adalah pemberian kuota untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pengusahaan terhadap perikanan tangkap dan perikanan budidaya harus diatur agar tidak terjadi kelebihan usaha. Bukan saja untuk perikanan tangkap, tetapi juga perikanan budidaya. Oleh karena itu, aspek perizinan harus ditentukan dengan melakukan pengawasan yang ketat. Aspek ini ditetapkan melalui penilaian dari pemerintah pusat yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah penetapan hak ulayat. Hak ulayat merupakan legal adat yang dilakukan secara turun-temurun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya ikan. Keberadaan hak hadat harus dilestarikan dan dibentuk agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. Bagi daerah yang sudah memiliki hak ulayat, maka negara harus mengakuinya dalam bentuk regulasi yang menetapkan hak ulayat sebagai hukum formal. Bagi daerah yang belum ada, maka negara memfasilitasinya dalam bentuk penyusunan hak ulayat.